Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada siang hari, nampak Toba yang sedang duduk di halaman rumah tengah mengamuk. Toba tiba-tiba terkejut karena mendengar suara ibunya yang tengah batuk. Toba pun langsung berlari ke kamar ibunya. Ibu, ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa saja, jangan khawatir. Tidak ibu, ibu sangat sakitan. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu, jangan tinggalkan Toba di sini sendirian. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau anak ibu yang paling berani, hiduplah dengan baik. Kini Toba pun hidup seorang diri dan rajin bekerja keras, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih Tuhan telah memberikanku ikan yang sangat besar dan indah sekali. Sisiknya pun berwarna merah seperti emas. Sungguh nikmat bila aku santap nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikannya yang ditangkap hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Manakah ikan yang besar dan cantik rupawan? Apakah dia dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku akan menemanimu asal kau tidak memakanku. Hah? Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku sama sepertimu. Aku manusia. Aku sangat berutang budi padamu. Karena kau telah membebaskanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Ayo kita lekas pulang. Aku tidak sabar memberitahu bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Kau jangan menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Jika masyarakat tahu akan hal tersebut, akan ada badai besar yang melanda desa ini. Baiklah, mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran putri. Kek Inang, kau tahu tidak? Tadi kita yang si Toba membawa pulang gadis. Bodinya mantap. Alah, paling si gadis itu dia guna-guna biar tarik padanya. Kau kan tahu si Toba itu buku alias bujang mumpuk. Oh, iya ya. Pintar kali kau. Nah, sudahlah, lekas kita pulang, jijik aku lihat nih. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tetapi dia memiliki sifat yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, mana makanan untukku? Tadi sudah aku siapkan di meja. Wah, Samosir, kemana semua makanan tadi? Makanannya sudah kuhabiskan, Bu. Karena aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun Samosir masih lapar, Bu. Tapi ya sudahlah, Samosir pergi bermain dulu ya, Bu. Samosir! Ibu ini selalu memanjakan dia. Saya juga lapar. Sabar, Pak. Jangan buat hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu. Masakkanlah makanan untukku. Iya, tunggu sebentar. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasannya. Sampai suatu ketika Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu, Nak. Ada apa, Bu? Tolong bawakan bekal ini kepada bapakmu. Kasihan dia sudah menunggu di sawah. Ibu sajalah yang pergi. Ibu sudah memasak, Samosir. Tolong bantu ibu. Ibu ini mengganggu saja. Sini.
Dari awal, Samosir memang tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Dan pesawat saja sudah membuat lelah. Apa ku makan saja ya lok bapak ini? tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bah, lapar kali aku. Enak kali kalau makan masakan istriku. Samosir, kau kemana kan masakan ibumu? Sudah ku habiskan lah bapak. Dalam perjalanan tadi. Kan dalam perjalanan tadi sawahnya lumayan jauh. Ah, dasar anak ikan. Samosir menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Kenapa kau menangis, nak? Apa benar bu aku adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata itu padamu? Jawab ibu, nak. Bapak bu, bapak berkata aku adalah seorang anak ikan, makanya rakus. Bapak bohong kan bu? Bapakmu benar, nak. Kau adalah seekor anak ikan dan ibumu ini adalah seekor ikan sebelum menikah dengan bapakmu. Sekarang ibu minta kau tidak perlu memperdulikan perkataan bapakmu. Segeralah pergi ke bukit yang terletak tak jauh dari rumah kita dan panjatlah pohon kayu tertinggi yang ada di puncak bukit tersebut. Baik bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Hahaha, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Aku rasa akan ada sebagai dasar yang akan menimpa desa kita. Ya benar, lama-kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Akhir cerita. Setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir. Ini dokumentasi ya. Ini kami ada di danau, guys. Ini danau. Tara. Tada. Ini bukan danau sih sebenarnya. Ya enggak. Banyak danau minum. Halo. Dokumentasi. Halo. Hai. Anak telantar. Hai. Siapa itu? Aja lah, teklah. Oh my god, lucu. Panjanglah al-anbiya al-hajj. Tidak jalan. Ah, dasar anak ikan. Mana naik sih kita? Kamera tidak segitu dah. Aku lagi. Iyo. Oh, tunggu aja lagi. Pot. Ulang. Nurul, serius Nurul. Agenda aku bisa. Hah? Ya. Di manakah ikan besar yang cantik? Salah. Apa ya lucu-lucu? Mari. Ibu kenapa, Bu? Dah. Ay, dah. Kayaknya aku membutuhkan sendal deh. Saya tadi sini, ya. Ini kayak. Iya. Oh, minum dulu ya, Wak. Coba. Serius. Ya kan? Kamu tuh yang ketawa. Kami kan yang tahu Reski.